pertama itu hitunglah integral dari 4x5 plus 4y untuk dx plus I dy. Berarti yaitu ini tuh integralnya itu kompleks. Dia kompleks. Nah, kita akan selesaikan dengan diketahui lintasannya itu z sama dengan t plus t. Nah, ini tuh parameternya. Jadi dia itu dari 0 dan t-nya dari 9 dengan 0 dan dari 3. Jadi untuk yang pertama itu kita harus cek tahu apakah fungsi ini tuh PCR. Tahu kan PCR? Ya, kesamaan Cauchy Riemann. Jadi syarat yang pertama itu misal harmonis. Jadi untuk syarat PCR itu dia itu turunan dari UX itu sama dengan turunan dari UV X ya. Ini tuh syarat yang pertama. Nah, berarti kita harus cari dulu turunan dari U dan turunan dari V-nya. Jadi untuk mengetahui ini tuh U, yang real itu U dan yang imajiner itu V. Jadi untuk yang pertama, ini tuh turunan U terhadap X. Jadi turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X sama dengan, kita lihat U-nya ini 4X plus 5. Berarti turunannya berapa? Nah, 4. Berarti UX sama dengan 4. Kalau turunan U terhadap Y, kenapa 0? Nah, berarti UY sama dengan 0. Ini untuk U atau untuk bilangan realnya. Jadi udah diketahui di sini UX sama dengan 4 dan UX sama dengan 4 dan UY-nya sama dengan 0. Oke, sampai sini paham kan untuk turunan U terhadap X. Lanjut untuk turunan V. Turunan V terhadap X berapa? 0. Karena di sini nggak ada X-nya. Berarti X sama dengan 0 dan VY sama dengan 4. Oke. Berarti sih harusnya ini berarti Vx sama dengan 0 dan Vy sama dengan 4. Nah, kita harus cari tahu. Tadi kan syarat pertama PCR itu dia UX sama dengan Vy. Nah, kita lihat UX-nya 4. V-nya 4. Dia memenuhi syarat enggak? Nah, berarti syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, yaitu UY-nya harus sama dengan minus Vx. Kita lihat UY. UY mana nih? Dia 0. Vx-nya 0. Berarti memenuhi enggak? Memenuhi. Berarti fungsi ini dia itu PCR. Memenuhi PCR. Oke, karena dia memenuhi PCR untuk setiap X dan Y, oleh karena itu Fx plus Y itu entire atau dapat diturunkan. Oke, lanjut. Kita pakai metode Milne-Thomson. Tahu kan kalian udah di pelajaran nggak sih metode ini? Ada yang udah, ada yang belum? Oh, udah. Oke, nanti aku jelasin lagi kan. Oke. Nah, ini. Nah, dengan metode Milne-Thomson kita akan mencari turunan dari ini bentuk terurainya. Kan bentuk terurai itu kan X plus Y kan. Ini terurai. Oh, BT. Oke. Caranya itu ini kan turunan dari turunan U terhadap X ditambah imajiner dari turunan V terhadap X. Jadi 4 ditambah 0. Ya kan tadi kan turunan U terhadap X itu 4. Terus turunan V terhadap X itu 0. Berarti dia nanti turunan U terhadap X sama dengan 4. Nah, selanjutnya itu kita substitusi turunan U terhadap X ini ke F aksen Z
Jadi X-nya itu berubah menjadi Z dan Y-nya itu 0. Nah, selanjutnya, kenapa F aksen Z sama dengan 4? Karena tadi tinggal disubstitusikan. Ini 4 nih, tinggal disubstitusi ke sini. Nah, dengan demikian, F Z-nya 4Z plus Z. Tahu nggak kenapa tiba menjadi 4Z plus Z? Nah, integral, benar. Jadi, jadi di sini kan dia tuh masih inverse ya. F aksen Z sama dengan 4. Berarti integral untuk membalikan dia menjadi Fx, Fz. Jadi kita harus integralkan si 4. Berarti integral dari 4 itu sama dengan Z1 plus 1 per 1 per 1. Ya kan? Sama dengan masih bentar. Apa yang salah ya? 4. Dan enggak, ya ini kan integralnya. 4Z plus 4Z pangkat 0. 0 plus 1 hasilnya Z C karena integral. Oke. Paham kan sampai integral? Nah, selanjutnya ini kan masih ada C-nya ya. Jadi kita harus cari nilai dari C ini. Caranya gimana? Kita substitusi nih. X sama dengan Z sama dengan X plus Y pada FZ ini. Nah, nanti itu diperoleh seperti ini. Jadi kan tadi FZ-nya kan 4Z. Nah, kita substitusi Z-nya itu sama dengan X plus Y. X plus Y. Berarti dia di sini 4. X plus 4Y. Oke, plus C. Ya kan, soalnya tadi masih ada C kan. Nah, kita lihat nih persamaan awal. Persamaan awalnya kan tadi 4X plus 5 plus 4Y. Nah, ini kan harusnya sama ya. Berarti kita lihat nih, yang beda di mana di kosakannya kan. Ini 5 dan ini C. Berarti C-nya sama dengan 5. Paham nggak? C-nya sama dengan 5. Nah. Nah, ini kan dengan demikian, tadi kan berarti kita dapat FZ sama dengan 4Z plus 5, karena tadi T-nya sama dengan 5. Nah, setelah itu, kita langsung nih cari integralnya. Jadi caranya kan tadi, batasnya kan gini. T, 3, 0. Ya kan? Terus, apa sih tadi yang itu ya lintasannya kan tadi T plus T plus T, berarti nanti tinggal disubstitusi nih integral dari 0 plus I0. Kenapa ini 0 plus 0? Karena tadi kan 0 ya, benar, 3 T plus IT. Nah, substitusi dulu nih batas bawahnya. Berarti batas bawahnya 0 plus I0. Batas atasnya berarti 3 plus 3I. Oke, selanjutnya kali dengan 4Z plus 5 DZ. Nah, selanjutnya kita cari nih integral dari 4Z plus 5. Berarti integralnya 2Z kuadrat plus 5Z. Integral tahu kan? Pangkatnya itu ditambah 1 sama nanti kosakannya itu disamakan sama pangkat. Nah, terus ini nanti untuk batas bawah dan atas. Nah, ini tuh tinggal disubstitusi aja. Kan tadi kan 2Z
kuadrat, ya nggak sih? Kuadrat plus 5Z kan. Nah, itu nanti kan batasnya tadi 0 plus 0i, 3 plus 3i. Nanti disubstitusi aja, berarti nanti batas atas dikurang batas bawah. Nah, berarti kita substitusi nih, 2 dikali 3 plus 3i, itu kuadrat. Setelah itu kita kali lagi 5 dikali 3 plus 3i, itu dikurang 0. Soalnya kan batas bawahnya 0 kan. Apapun dikali 0 bakal jadi 0. Nah, ini tuh sebenarnya kan kita selesaiin dulu deh. Yang nggak bingung. Berarti 3 plus 3i kuadrat. 3 plus 3i. Berarti dia 9 plus 9i. Dan 9i ditambah 9. 15, 9 kuadrat. Nah, berarti di sini ada 9 plus 18i. Nah, tahu nggak i kuadrat itu nilainya berapa? Oke, berarti dikurang 9, ya kan? Karena ini minus 1 nih, 1 per 9, 9. Berarti diperoleh 18i plus 15, karena plus, kok plus? Saya benar, berarti ini habis ya? Cuman 15i, si 15 plus 33i, karena tadi kan ditambah nih 15 tambah 15i. Benar kan? Berarti di sini cuma 33i. Itu kelas dari 5 kali 3 kan? Oh ya, ini kan masih yang awal ya? Iya. Nah, oke. Kan tadi ini udah kan dapat 18i. Terus kita kali lagi nih. Di 11 tambah itu 15 nih ada tadi, berarti 15, terus 18 ditambah sama 15i. Untuk nomor 1 seperti itu sih. Untuk soal kemarin. Ada nggak yang mau ditanya nih? Nomor 1. Aman nggak? Ya, karena i kuadrat itu sama dengan minus 9. Sekali. Aman nggak? Oke, nanti kita lanjutkan nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu dia integral tertutup. Hitunglah integral tertutup dari fungsi berikut. Nah, ini tuh berarti dia kuadrat 2 ya. Ini berarti dia kuadrat 2. Atau dia itu bertingkat gitu loh. Terus lintasan lingkarannya itu berupa Z sama dengan 4. Ini nggak usah lah, ini. Nah, langkah pertama itu kita bagi dulu nih pembaginya. Kalau integral bertingkat itu, dia kan seperti ini nih. Berarti A plus B plus C karena ada 3. Ya kan, misalnya berarti Z plus 2, Z plus 3, dan Z plus 3 kuadrat. Kalau misal sini dia pangkat 3, berarti di sini ditambah Z plus 3 itu. Oke, terus disederhanakan. Kalian ngerti nggak sih cara menyederhanainya? Berarti kita ngambil si pembaginya itu yang ada di sini. Berarti ini kan ada Z plus 2 dan Z plus 3. Ya kan? Z plus 2 dan Z plus 3. Cuman ini kan ada kuadrat nih. Berarti kita ambil yang tertinggi. Ya kan? Kita ambil yang tertinggi. Ini yang tertinggi dan yang beda. Ini kan beda nih. Wah, ini 3. Berarti kita ambil penyebutnya itu dia Z plus 2 dikali dengan Z plus 3 kuadrat. Oke, udah. Ini udah dapet nih penyebutnya. Terus dikalikan ini A-nya dikali Z plus 3 kuadrat. Ada yang tahu nggak kenapa kita kalikan Z plus 3 kuadrat? Oke. Berarti kan kalau misal ini dicoret, bakal sama kayak yang di sini kan? Seperti itu aja sih. Jadi yang bagian B itu seperti itu. Bagian B kita lihat nih.
Z B kali Z plus 2 kali Z plus 3 per Z plus 2 kali Z plus 3 kuadrat. Jadi kita coret ini satu, berarti ada sisa Z plus 3. C juga seperti itu. Oke, lanjut. Udah tuh, kita kali apa sih, kali masuk nih. A, B, dan C-nya. Diperoleh A dikali Z kuadrat plus 6Z plus 9 plus B Z kuadrat 5Z plus 6 C Z kuadrat plus 2. Nah, nanti yang apa sih, variabelnya sama, kita satukan. Berarti yang Z kuadrat, kita lihat dulu yang ada Z kuadratnya apa aja. Z kuadrat berarti ada A dan B. A dan B. C-nya enggak ada kan? Z berarti A plus B dikali dengan Z kuadrat. Selanjutnya yang variabel Z. Berarti variabel Z ada apa aja tuh? A. Oke. Setiap A dan AB dan C itu ada kan? Berarti ini kan ada 6 nih. Berarti 6A. 6A ditambah B dikali 5B plus 1 plus C kali dengan Z. Itu untuk variabel Z. Selanjutnya yang konstanta. Konstanta di sini setiap A, B, C ada enggak? Ada. Berarti ini ke sini 9A, 6B, dan 2C. Itu yang ada variabelnya atau konstantanya. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi udah nih. Terus kita peroleh A plus B sama dengan 1. Itu untuk persamaan 1. Ini tuh ada 3 persamaan pokoknya. Ada yang tahu nggak dari mana? Soal. Oke. Dari soalnya tadi kan, bentar, balik dulu ke soal. Tadi kan soalnya itu Z plus Z akar 2 plus 4Z kan. Jadi dia tuh PZ-nya itu Z akar 2 plus 4Z. Berarti kita lihat nih, ini kan Z kuadrat nih. Ini kan Z kuadrat, berarti dia tuh tadi yang Z kuadrat itu dia nilainya 1 karena di sini konstantanya 1. Berarti A plus B sama dengan 1. Selanjutnya yang Z, kita lihat yang variabel Z, yaitu ada 6A 5B plus C. Berarti dia 4 karena di soal tadi dia 4 Z. Ya kan? Selanjutnya yang konstanta 9A plus 6B plus 2C sama dengan 0 karena di soal ada konstansi. Oke. Yang di online aman nggak? Yang di online. Bentar. Udah on. Aman nggak yang di online? Oke, aman sih. Oke, selanjutnya kita mencari nilai dari A, B, dan C. Caranya eliminasi dan angka pertama itu kita lihat yang paling gampang dan yang paling sama persamaannya. Kalau kita eliminasi antara dua persamaan ini, bisa nemu nggak salah satunya? Enggak kan? Enggak. Berarti kita eliminasi yang persamaan 2 dan 3. Oke, kita eliminasi C-nya karena ini kan gampang eliminasi C. Tinggal dikali 2, ya kan? Berarti nanti diperoleh ini, terus kita kurangkan, peroleh 3A plus 4B sama dengan 8. Itu untuk persamaan. Dan nah, selanjutnya kita udah dapat nih persamaan yang bisa sama dengan persamaan 1 yang ada A dan B doang. Berarti kita eliminasi A pada persamaan 4 dan 1. Salah ya. Naik lagi. Ini sampai eliminasi. Betul. Nah.
Nah, jadi kan kita eliminasi A pada persamaan 4 dan 1. Berarti kalau misal kita eliminasi A, berarti ini dikali berapa nih? Kali 3 kan? Biar sama, nanti biar A-nya hilang. Terus kita peroleh B sama dengan 5. B sama dengan 5. Nah, kita substitusi B sama dengan 5 ke persamaan 1. Berarti A plus B sama dengan 1. A plus 5 sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 5. Nah, A sama dengan 4. Terus kita udah peroleh A dan B. Terus kita substitusi lagi ke persamaan 2. Jadi kita masukkan 6 dikali minus 4 nilai A. Ditambah 5 dikali 5 dari nilai dari B. Plus C sama dengan 4. Berarti minus 24 plus 25 itu 1. Plus C sama dengan 4. C sama dengan 3. Naik. Kecil. Oke. Terus terlalu kecil. Naikin dikit. Enggak turunin maksud. Nah, berarti ini diperoleh A sama dengan minus 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Kita lihat tadi kan itu lintasannya Z sama dengan 4. Berarti yang masuk dalam lintasan itu yang mana? A dan C. Berarti yang B ini tidak masuk. Berarti jadi itu seperti ini. Integral tertutup Fz. Fz-nya kan tadi integral tertutup Z kuadrat plus 4 Z plus 2 dikali dengan Z plus 3 kuadrat. Nah, kalau ini kan kita lihat di sini ada 2 pi PZ. Ya kan? Itu untuk di dalam lintasan, berarti yang kita substitusi cuman nilai A dan nilai C. Berarti kita gini aja nih. Berarti 2 kali I dikali I. Kita lihat PZ-nya kan yang ini nih. PZ-nya yang di atas nih. Z kuadrat plus 4Z. Untuk Z sama dengan, kita lihat bagian A. Berarti ini Z sama dengan? Minus 2. Minus 2. Oke, berarti kita substitusi ini minus 2. Minus 2 kali minus 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah 4 dikali minus 2 minus 8. Berarti dia minus 4. Berarti di sini ada minus 4. Terus dikurang ditambah 0 karena tadi kan B-nya nggak masuk kan, nggak masuk di lingkaran itu. Tambah 2 pi untuk Z-nya sama dengan 3 minus 3. Iya kan? 3. Minus 3. Berarti minus 3 kuadrat itu 9 plus dikurang 12. Oke. Minus 3. Nah, berarti tinggal kita kali aja minus 4 minus 8 pi tambah dikurang 6 pi. Berarti dia minus 14 pi. Ini udah keluar untuk integral tertutup. Jadi kalau misal tadi dia itu lintasan Z-nya sama dengan 5, berarti yang B sama dengan 5 itu kita cari juga yang ininya 2 pi dikali dengan PZ. Oke, dengan yang nomor 2. Yang lain aman nggak? Aman, Kak. Oke, thank you. Oke, paling untuk
soal UTS Karkom seperti itu sih. Cuman aku mau membahas latihannya. Oke, lanjut dulu. Kita masuk ke fungsi kompleks. Ketika tadi dia, misal kita dikasih, kita diberi fungsi kompleksnya itu fx plus y sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus i 2xy. Yang pertama tunjukkan bahwa PCR itu bahwa U dan V itu harmonik. Ada yang tahu nggak syarat U dan V harmonik apa? Salah ini. Ada yang tahu nggak? Ini, jadi kalau misal untuk mencari harmonik itu tuh caranya sebenarnya kita cari turunan kedua dari U dan V-nya terhadap X dan Y. Sebenarnya kalau misal dia PCR itu udah pasti harmonik sih. Cuman kan kalau kita disuruh mencari apa dia harmonik apa enggak, kita pakai yang turunan kedua yang U plus do X terus U plus Y. Itulah pokoknya. Nah, kita lihat nih di sini kan udah ada turunan utama do U per do X sama dengan 2X. Ini kan bentar. Ini kan itu U. Ini itu V. Nah, berarti dia 2X dan kalau Y-nya itu minus 2Y. Nah, ini kan baru turunan pertama. Kita turunkan lagi berarti do kuadrat U per do kuadrat X sama dengan 2. Oke. Terus do kuadrat U per kuadrat Y sama dengan 2. Oke. Soalnya kalau sampai sini tuh udah nggak perlu dicari lagi yang bagian V karena yang di apa sih namanya yang kita cari itu do kuadrat U per do kuadrat X ditambah do kuadrat U per do kuadrat Y sama dengan 0. Nah, itu terpenuhi nggak kira-kira? Oke, berarti kan tadi 2 minus 2 sama dengan 0. Karena ini terpenuhi, maka fungsi yang diberikan itu dia harmonik. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 2. King. Enggak bagian Nah, ini kan bagian B itu tunjukkan bahwa fx plus y itu holomorfik. Syarat holomorfik itu dia syarat holomorfik itu dia bisa diturunkan atau diferensial. Karena dia tadi harmonis, berarti dia juga PCR kan? Nah, kalau dia udah PCR, berarti dia udah pasti holomorfik. Gitu. Berarti ini tuh nggak usah kalian harus tulis saja karena dia bla 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 PCR maka dia holomorfik gitu. Oke, lanjut kita cari inverse-nya. Cara cari inverse-nya berarti kayak tadi PCR dulu dia terpenuhi atau enggak. Setelah itu kita ini karena dia tadi terpenuhi kan, berarti kita cari fx plus y sama dengan soalnya kita tulis x kuadrat min y kuadrat plus i 2xy.
Ini udah kan terpenuhi. Berarti f aksen x plus y sama dengan cara carinya itu dia ini ux plus i vx. Nah, kita lihat ux-nya ini berarti 2x plus i vx-nya mana? Ini 2y. Udah 2x plus i 2y. Nah, 2-nya bisa dikeluarin kan? 2 dikali x plus y. Oke, nah selanjutnya menggunakan ini kan sama sih kayak tadi karena udah didapat nih f aksen aduh ini kan udah didapat tuh f aksen x plus y sama dengan 2 dikali x plus y. Berarti turunan u terhadap x tadi yang paling awal banget itu dia 2x kan? Yang awal banget. Nah, nanti kita substitusi lagi ini ke sini nih. Nanti kita peroleh fz sama dengan demikian ini f aksen ya, sorry. Ini f aksen z sama dengan 2z dengan demikian fz-nya z kuadrat plus c karena di integral. Ya benar. Nah, sama sih kayak soal nomor berapa ya tadi? Nomor 1. Sama kita cari nilai c. Setelah itu kita substitusi. Terus integral kompleks tadi udah. Paling itu sih untuk soal-soalnya. Ini filenya mau nggak? Aku kirim ke itu ya siapa? Ya.